A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang ke 120. Wasu'ila alaihissalam an Quraisyin faqala amma banu Makhzum fa raihanatu Quraisyin nuhibbu haditha rijalihim wan nikaha fi nisaihim wa amma banu Abdis Syamsin fa ab'aduha ra'yan wa amna'uha lima wara'a zuhuriha wa amma nahnu fa abzalu lima fi aidina wa asmahu indal mauti bi nufusina wa hum aktsaru wa amkaru wa ankaru wa nahnu afsahu wa ansahu wa asbahu. Hikmah yang ke-120, ketika Hazrat Amirul Mukminin Ali alaihissalam ditanya tentang Quraisy. Dibilang bagaimana itu dengan suku-suku Quraisy itu, Bani Quraisy itu. Faqala, Hazrat Amir alaihissalam menjawab, amma Banu Makhzum faraihanatu Quraisyin. Ada satu kabilah namanya Bani Makhzum. Dia salah satu bangsa Quraisy. Dikatakan Banu Makhzum ini faraihanatu Quraisy, menyerbakkan wewangian. Dikatakan adapun Bani Makhzum, maka dia adalah kembang. Ini kembangnya Bani Quraisy. Dia adalah bunganya Quraisy, Bani Quraisy. Antum tahu siapa salah satu dari Bani Makhzum? Salah satu dari Bani Makhzum adalah Abu Jahal. Salah satunya adalah Abu Jahal. Jadi ada Bani Makhzum, ada Bani Abdus Syams, dan ada Bani Hashim. Yang Bani Makhzum itu salah satunya ada Abu Jahal. Abu Jahal itu dari kelompok Bani Makhzum. Terus ada Bani Abdus Syams. Bani Abdus Syams ini kelompok Muawiyah. Ini dari Abdus Syams semua nih. Muawiyah, Umayyah itu, Bani Umayyah itu dari Abdus Syams. Sedangkan Bani Hashim, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya itu dari Bani Hashim. Nah, dikatakan ketika ditanya tentang suku Quraisy, Hazrat Amir ditanya, bagaimana dengan suku Quraisy? Hazrat Amir mengatakan, adapun Bani Makhzum, maka dia itu adalah kembangnya atau bunganya suku Quraisy. Dikatakan, nuhibbu haditha rijalihim. Kami suka mendengar perkataan lelaki-lelaki mereka. Wa nikaha fi nisaihim. Dan kami suka menikahi wanita-wanita mereka. Jadi lelakinya itu perkataannya enak didengar, dan wanitanya baik untuk dinikahi, bagus untuk dinikahi. Ini Bani Makhzum. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Terus ada yang kedua, wa amma Banu Abdis Syams. Bani Abdis Syams ini yang tadi kita katakan Muawiyah ini dari Bani Abdis Syams ini.
fa'amaduha ra'yan. Mereka ini adalah Bani Quraisy, yang suku Quraisy yang berpikiran jauh, yang memiliki planning yang jauh. Jadi mereka punya persiapan, mereka berpikir secara profesional. Wa amna'uha lima wara'a zuhuriha. Dan mereka orang yang paling membela dan mempersiapkan dan himayah itu berkorban untuk generasi berikutnya. Jadi mereka mempersiapkan segala upaya untuk generasi berikutnya, yaitu apa? Yaitu harta dan kekayaan. Jadi kekayaan mereka, kedudukan mereka itu mereka capai untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Ini kekhususan dari Bani Abdisyams. Wa amanahnu, sedangkan Bani Quraisy, Bani Hashim, wa amanahnu yakni Bani Hashim, wa amanahnu fa'abzalu lima fi aidina. Dan kami Bani Hashim adalah orang yang paling dermawan untuk memberikan apa yang ada di tangan kami. Wasmahu indal mauti binufusina. Dan kami orang yang paling legowo untuk mati di jalan Tuhan membela agama kami. Wahum aktsaru wa amkaru wa ankaru wa nahnu afsahu wa ansahu wa asbahu. Mereka itu, yakni si Bani Umayyah. Hum ini bisa dimaksudkan untuk Bani Umayyah saja, yakni yang Bani Abdisyams tadi, atau bisa dimaksudkan untuk kedua golongan yang sebelumnya, yakni Bani Abdisyams, di mana Bani Umayyah dari kelompok itu, dan juga Bani Makhzum tadi, Bani Makhzum yang si Abu Jahal ada di kelompok situ. Jadi bisa hanya maksudnya itu Bani Umayyah, si Bani Abdisyams, atau Bani Abdisyams ditambah dengan Bani Makhzum tadi. Dibilang mereka itu aktsaru wa amkaru wa ankaru. Mereka itu lebih banyak daripada kami. Jadi kelompok anggotanya itu jauh lebih banyak daripada kami Bani Hashim. Yang kedua, dan mereka lebih makar. Mereka lebih makar ini, yakni lebih picik. Mereka lebih picik dalam berteman, berpolitik dan sebagainya. Wa ankaru, dan mereka lebih berbuat buruk, munkar. Mereka lebih senang dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kemudian wa nahnu afsahu, dan kami Bani Hashim, kami lebih fasih daripada mereka. Makanya salah satu momentum yang tercatat bahwa khutbah-khutbah dan kalimat-kalimat Hazrat Amir alaihissalam itu diringkas, disarikan dalam sebuah kitab yang namanya Nahjul Balaghah. Ini adalah puncak kefasihan. Nahnu afsah, kami jauh lebih fasih. Wa ansah, ansah yakni nasihat. Nasihat itu bermakna, kita kan sering menggunakan kata nasihat, nasihati kami kan gitu ya. Apa sih nasihat itu? Nasihat itu yakni menginginkan kebaikan. Nasihat itu yakni menginginkan kebaikan. Jadi kalau dikatakan si fulan menasihati si fulan, artinya si fulan menginginkan kebaikan dari si fulan. Yakni kita menganjurkan, misalnya Pak Rahmat menasihati Pak Ali untuk rajin menabung, kan gitu. Artinya apa? Pak Rahmat menginginkan kebaikan untuk Pak Ali agar menabung. Nanti tujuannya apa? Sehingga bisa
dikalau dibutuhkan bisa menggunakan uang tersebut, atau kita bisa pakai untuk kegunaan yang lain. Nah, itu nasihat namanya. Nasihat yakni menginginkan kebaikan dari orang lain. Dikatakan kami ini ansah, yakni apa? Yakni kami lebih menginginkan kebaikan bagi kalian. Yakni kami Ahlul Bait, kami Bani Hashim ini sangat ingin kalian itu baik. Nah, gitu. Sangat ingin kalian itu baik. Wa asbah. Yani kami yang paling berperilaku dan paling berakhlak, paling sopan santun. Kami Bani Hashim orang yang paling sopan santun. Ini 3 kekhususan dari Bani Quraisy. Jadi ada Bani Makhzum yang dikatakan kami suka menikahi wanitanya dan kami suka mendengar perkataan dari para lelakinya. Terus ada Bani Abdi Syams yang dikatakan mereka berpikir lebih jauh. Dan juga ada Bani Hashim. Bani Hashim mendermakan, mereka lebih suka mendermakan jiwanya di jalan Tuhan. Itu. Ini 3 kekhususan dari Bani Quraisy. Lalu apa pelajaran yang bisa diambil? Yang pertama, dari sini kita bisa memahami bahwa setiap suku itu memang memiliki ciri khas. Setiap suku memang memiliki ciri khas. Begitu juga yang ada di Arab sana, seperti bangsa Quraisy. Dan begitu pula yang terjadi di Indonesia misalnya. Kita punya berbagai suku. Kita ada suku Sunda, kita ada suku Jawa, kita ada suku Batak, kita ada suku Bajo, kita ada suku Mandar, kita ada suku Bugis, kita ada suku Kaili di Palu, kita ada suku di Papua dan sebagai macam ya, suku Madura, suku Padang, suku Melayu. Jadi kita punya berbagai macam suku. Masing-masing suku ini tentu memiliki kekhususan, memiliki kriteria, memiliki ciri khas. Kenapa bisa demikian? Karena pada umumnya suku-suku itu terbentuk kalau kita melihat secara historis, bahwa suku-suku itu terbentuk itu erat kaitannya dengan kondisi lingkungan sekitar. Erat kaitannya dengan kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Sehingga bisa kita katakan, kalau kita mau membagi, kita bisa katakan kita punya suku yang tinggal di pegunungan, kita punya suku yang tinggal di pinggir laut, kita punya suku yang tinggal di lautannya itu, di perairannya, bukan hanya di pinggir laut tetapi di lautan, di perairannya itu. Kita punya suku juga yang tinggal di pedalaman, yakni di dalam hutan. Kita juga punya suku yang umumnya tinggal di dataran bawah, bukan dataran rendah, bukan dataran tinggi. Jadi setiap suku itu memiliki kekhususan. Setiap suku itu memiliki tropikal masing-masing, di mana setiap tropikal ini tentu akan mempengaruhi cara hidup mereka. Yakni orang yang tinggal, misalnya orang yang tinggal di pinggir laut, maka dia akan memiliki kepribadian dan ciri khas yang berbeda dengan orang yang tinggal di dalam hutan. Begitu pula orang yang tinggal di dalam hutan, dia akan memiliki ciri khas dan kepribadian dengan orang yang tinggal di atas gunung.
Dan begitu juga mereka yang di atas gunung akan memiliki kepribadian dan ciri khas yang berbeda dengan orang yang tinggal di dataran rendah di pinggir-pinggiran sungai misalnya. Ini hal yang bisa difahami untuk saat ini, di mana tempat mereka tinggal itu akan mempengaruhi cara berpikir mereka, akan mempengaruhi kebiasaan mereka, mempengaruhi fisik mereka, mempengaruhi bahkan suara mereka, cara ngomong mereka, mempengaruhi perilaku mereka tentunya. Biasanya tabiat orang yang tinggal di daerah dingin dengan orang yang tinggal di daerah panas itu berbeda. Orang yang tinggal di daerah gunung karena dingin tabiatnya lebih slow, lebih tenang, lebih muloyem, lebih apa istilahnya, lebih santai dibanding dengan orang yang tinggal di daerah panas, misalnya di pinggir laut atau di bawah garis khatul istiwa, maka temperamennya jauh lebih panas, mudah emosi, suaranya keras, cara ngomongnya agak sedikit kasar. Bukan karena itu kasar, bukan, bagi mereka justru itu lembut sekali. Hanya saja karena memang kondisi dan demografinya demikian, itu mempengaruhi cara kehidupan mereka. Ini yang bisa dipahami. Sehingga bagi kita atau orang tua yang ingin mencarikan jodoh bagi anaknya, misalnya punya anak lelaki lalu ingin mencarikan jodoh untuk anaknya, meminang perempuan, maka lihat suku mana yang kita mau cari. Suku fulan kah? Suku fulan kah? Suku fulan kah? Itu tentu memiliki efek yang berbeda-beda.